Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para ibu nyai, para asatidz, para ustadzat, wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Al-Maghfirah Rungkut, Surabaya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya, jamaah sholat tarawih, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana sampai dengan malam hari ini, malam yang ke-11, kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, ibadah sholat tarawih berjamaah. Kita masih dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita, mulai dari puasa kita, sholat kita, tadarrus kita, sedekah kita, dan semua amal-amal ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bil ikhtisar karena waktunya yang sangat-sangat pendek. Kalau dulu saat Ustadz Yuti ini Al-Habib mondok, mungkin ada kalimat begini. Ditanya sama Kiai, Ramadan itu apa? Pertanyaannya sangat singkat, Pak. Ramadan itu apa? Ternyata Pak Yai bilang Ramadan itu rohnya adalah rahmatun minallah. Mimnya adalah mahabbatum minallah. Domanun adalah, domanun itu berkumpulkan, mengumpulkan, minallah, ulfatun minallah, dan yang terakhir adalah nikmatun minallah. Tidak kelima-limanya, Pak, satu saja yang terakhir, yang nikmatun minallah. Hadirin rahimakumullah, tanpa sadar ternyata kita ini melakukan sesuatu dan kita sendiri kadang-kadang tidak yakin apakah yang kita lakukan ini bermanfaat apa enggak. Sama halnya dengan ketika kita berjalan, ternyata di tengah jalan ada batu, Pak. Di sana tidak ada mobil lewat, tidak ada motor lewat, Pak. Batu itu kita ambil, kita pinggirkan. Manfaat apa enggak, Pak? Kita belum tentu tahu manfaatnya apa, betul nih. Tetapi ketika batu ini betul-betul mengenai sesuatu, baru kita paham, oh ternyata ada manfaatnya. Hari ini pun kita juga begitu, Pak. Minimal kita ini merasa senang. Senang ketika apa? Lishaimi farhatani. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan, inda iftarihi wa inda liqa'i rabbih. Ketika berbuka dan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nanti pahala Ramadan ini akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pertanyaannya satu, Pak. Kira-kira nanti diserahkannya di mana, Pak? Penyerahan hadiah itu di mana, Pak? Katanya kita ini akan ketemu sama Gusti Allah untuk menerima pahala puasa. Jelaslah pahalanya nanti akan diserahkan oleh Allah itu di dalam surga. Tidak ada orang yang tidak akan masuk surga. Amin. Allahumma amin. Kenapa demikian? Kalau kemarin ada awwaluha rahmah,
wa ausatuha maghfirah wa akhiruha itqun minan nar. Kita sudah dikasih kunci namanya rahmat. Udkhulul jannata bi rahmati. Ngaten nggih. Masuklah kamu ke dalam surgaku melalui rahmatku. Hari ini wa ausatuha maghfirah. 10 hari yang tengah ini adalah maghfirah. Insyaallah kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nanti yang terakhir 10 hari terakhir itqun minan nar. Mudah-mudahan kita tetap bisa bertahan istiqomah melaksanakan ibadah. Amin. Mudah-mudahan tetap sehat gitu nggih. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah bisa berjamaah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah bisa tadarrus di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sesuai dengan tadi yang sampaikan materi. Saya ini kadang-kadang kudu guyu juga, Pak. Kenapa saya kok seneng kalau waktu berbuka? Kira-kira menurut jenengan kenapa, Pak? Kenapa jenengan juga kok seneng kalau waktunya berbuka? Kenapa? Kenapa, Pak? Ada, Pak, orang yang berbuka terus begini, Pak. Iyalah maghrib. Ada, Pak? Waduh, wis maghrib. Ada, Pak? Tidak ada nih. Psikologi kita ini ketika menghadapi sesuatu yang disebut dengan hari raya, artinya kita ini sudah menyelesaikan sebuah kewajiban, akan ada perasaan yang sangat senang. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, Pak, la tazalu ummati bi khairin ma ajilul iftar wa akhirus sahur. Umatku masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Umatku akan tetap baik-baik saja ketika mereka ini mau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kita sudah berbuka, Pak nggih? Sudah, Pak? Ya, sudah takjil minimal. Tenang saja, Pak. Apakah kemudian ada sesuatu yang berbeda? Hadirin rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Rasul tidak pernah meleset, Pak. Rasulullah itu kalau dawuh tidak pernah meleset. Jangan yakin? Yakin? Pasti. Nah, ini Pak Ustadz ini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dikatakan oleh Nabi ini bukan karena hawa nafsu, tetapi sesungguhnya adalah karena firman Allah. Hadirin rahimakumullah, ketika seseorang itu tidak melakukan, saya yakin mereka ini, Pak, masih tidak sadar bahwa ini adalah kebutuhan. Bahwa ini adalah kebutuhan. Contoh, ada Qais bin Sirmah di dalam kitab. Ya, ada tafsir namanya, tafsirnya adalah Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Dulu awalnya puasa itu, Pak, mau mulainya setelah sholat Isya sampai apa? Sampai maghrib. Waktu Isya, sholat itu sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh segalanya. Sampai maghrib. Itu dulu. Kalau puasa begitu, Pak. Nah, sekarang ini kenapa kok kemudian berubah? Memulainya setelah sholat subuh sampai maghrib. Kenapa? Ternyata ada kisah. Kisah itu dari sebuah kisah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari. Namanya siapa, Pak? Qais bin Sirmah. Waktu berbuka dan waktu sahurnya, Pak, itu maghrib sampai Isya. Setelah Isya enggak boleh makan. Nah, Qais ini, Pak, pekerjaannya adalah petani.
Seharian beliau ini kerja, maghrib dia pulang, ternyata di rumah tidak ada makanan. Maka dia bilang sama istrinya, istriku, aku ini akan berbuka apa? Mohon maaf, tidak ada apa-apa yang harus aku sajikan untukmu. Tapi tunggulah sebentar, aku tak mencari makanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya istrinya ini keluar mencarikan makanan. Ketika kembali ke rumah, ternyata Qais bin Sirmah ini tertidur, Pak. Begitu lelahnya karena panjangnya waktu dia bekerja, panjangnya dia menahan makan dan minum, dan perlu diketahui, ketika bulan Ramadan itu rata-rata, Pak, panas di Madinah itu luar biasa. Betul nih? Rata-rata Madinah itu karena hanya ada 2 musim. Kalau enggak musim dingin, musim panas. Karena istrinya ini kasihan, waduh kok tidur, biarkan aja lah. Akhirnya Qais ini terbangun setelah sholat isya selesai di masjid. Masya Allah, dia tidak berbuka, dia tidak sahur. Karena kewajiban dilanjutkanlah puasanya esok harinya. Alhasil, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ternyata di pertengahan hari Qais ini pingsan, semaput, tidak kuat, Pak. Saking panasnya, saking beratnya pekerjaannya, sampai dia ini pingsan, semaput. Diadukan ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Qais ini tidak kuat karena panjangnya waktu sahur dan berbuka. Akhirnya hadirin rahimakumullah, sahabat ini dikumpulkan oleh Rasulullah. Ditanya sahabat, ada enggak orang-orang yang keberatan tentang waktu puasa? Sahabat ini banyak yang diam, Pak. Takut atau sungkan atau apa. Padahal sudah ada jelas, Qais bin Sirmah ini, Pak, sudah semaput. Akhirnya Rasulullah untuk yang kedua kalinya, sahabat, saya tanya, ada enggak yang melanggar aturan? Ada enggak selama Ramadan ini yang melanggar aturan? Akhirnya banyak sahabat yang angkat tangan. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab angkat tangan. Sayyidina Umar, sampe nopo? Ya Rasulullah, kalau masalah lapar, masalah haus, insya Allah kalau saya kuat. Yang enggak kuat itu tetangga kasur saya ini. Setiap kali saya terbangun, saya ingin menggauli dia. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, karena nafsunya yang tidak kuat, maka Sayyidina Umar ini dalam keadaan puasa tetap menggauli istrinya. Boleh enggak kita kalau waktu puasa menggauli istri, Pak? Ya enggak boleh. Makanya akhirnya ayatnya yang turun, uhilla lakum lailatas syiyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Maka akhirnya ila akhir ayat, maka akhirnya disitulah saya panjenengan semua ini oleh Rasulullah, sudahlah kalau begitu, karena yang tidak kuat itu di urusan yang itu, sudahlah subuh sampai maghrib saja. Sudah subuh sampai maghrib saja. Sudah setelah maghrib silakan berbuka sampai subuh. Juga silakan melakukan kewajiban Anda kepada istri Anda. Bapak hadirin rahimakumullah, kejadian demi kejadian itu terjadi pada tempo dulu zaman Nabi. Tasakharu fa inna sahuru barokah. Makanlah kalian sahur, karena sesungguhnya makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Saya yakin, Pak, sahur itu membawa keberkahan. Saya yakin, karena saya adalah orang yang sudah melakukan. Satu ketika saya diberi sakit oleh Allah. Sebentar, Pak. Bulan Juli kemarin,
tanggal 16. Tiba-tiba setelah saya bangun, tangan saya, kaki saya, lesan saya tidak bisa bergerak. Alias stroke. Nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, cuma tidur saya. Dibawa oleh anak saya ke rumah sakit. Kata dokter, Pak, ini rodok bahaya, Pak. Tapi untungnya saya masih tahu. Kalau masalah ingat, saya sudah tidak ingat apa-apa, Pak. Saya tidak bisa sholat selama 1 bulan. Fatihah tidak hafal, ada Al-Quran, iki wocoyopo, saya tidak tahu, Pak. Kemarin 2024 kemarin, saksinya banyak, Ustadz Yudi mungkin tahu. Akhirnya Pak, saya ini lamat-lamatnya. Sumu tasihu, poso, puasalah, insya Allah kamu sehat. Bapak, Ibu, tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama, betul nggih? Setiap orang itu kondisinya berbeda-beda. Kebetulan Pak, saya ingat BI 3 poso, karena tensi saya 200/140 tidak bisa turun, Pak. 200/40/140 tidak bisa turun. Yang kedua, kolesterol saya 370 tidak bisa turun, Pak. Turun 360, 370. Asam urat saya, Pak, 11/12. Sulit turun, Pak. Saya minum obat juga kesulitan. Maka akhirnya saya bilang sama itu, aku poso. Saya pakai puasa, Pak. Begitu tersiksanya saya, Masya Allah, gak iso opo-opo. Saya puasa, saya buat puasa. Memang saya siksa. Dalam hati saya, umpama mati dalam keadaan puasa, syahid be. Sudah, saya paksa memang saat itu. 2 minggu setelah saya puasa, Pak, yang saya harapkan pada saat puasa, kapan buko. Saya kondisi sakit soalnya, Pak. Akhirnya alhamdulillah, Pak, berbuka, makan obat. Tetap saya makan obatnya. Ya iyalah. 8 macam obat, Pak. Sahur saya makan. Dan alhamdulillah dalam 35 tahun saya berumah tangga, istri saya dulang saya, Pak. Wah, ini ajaib nih. Mulai didulang, diminumkan obat. Nek gak stroke gak mungkin didulang soalnya. Gitu, Pak. Nek dulang ini ngenteni stroke baru didulang. Alhamdulillah 1 bulan persis tanggal 11, Pak. 11 Agustus dari 16 Juli bergerak tangan saya. Bergerak. Tapi saya masih belum hafal Fatihah, Ustaz. Saya hanya sampai alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terusane gak ro. Ndak hafal. Tahiyat ndak hafal saya, masih ada. Bapak hadirin rahimakumullah. Maka saya lanjutkan puasa ini. Alhamdulillah tiba-tiba 2 bulan persis, alhamdulillah tensi saya turun. Semuanya turun, kolesterol turun, semuanya turun, alhamdulillah. Nah, kemarin Pak, menjelang Ramadan naik lagi, Pak. 180 ndak turun-turun. Saya menanti kapan Ramadan datang supaya saya bisa puasa. Tapi tidak semua orang mengalami, Pak. Kemarin bapak-bapak hadirin rahimakumullah, mohon maaf, masih paman nisan saya juga dalam kondisi sakit yang sama digunakan puasa. Kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Takmirnya Masjid Sidoresmo, Mas Ghofarni, Yai Mas Ghofarni. Kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Saya yang mengalami, makanya saya berani bercerita.
ada keberkahan yang luar biasa. Minimal ada rasa bahagia, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah berbuka. Alhamdulillah berbuka. Dan saya bilang sama dokter saya, Dok, mosok gara-gara poso. Bapak, faktor psikologi jenengan terganggu, Pak. Apa, Dok? Sampean tidak pernah senang. Pada saat jenengan puasa, sampean merasa bahagia. Mungkin dari bahagia sampean itu, Gusti Allah ini memberikan sesuatu yang disebut dengan nikmatun. Amin. Allahumma amin. Bapak, mudah-mudahan yang diberikan sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang hari ini diberi kesembuhan, kita terus bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Yakinlah bahwa barokah itu ada, ziyadatul khair itu ada, dan saya yakin mudah-mudahan nanti kita bersama-sama akan menempati surga Allah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.